Oke, karena udah di record, aku ulang ya guys. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Trial Case Sosiologi dari Kids Academy. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Oke, langsung aja kita next slide. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Bilkis Putri Syatin. Kalian bisa panggil aku Bilkis. Jangan lupa aku Bilkis double ini, Bilkis. Kita anggap aja aku bukan guru kalian tapi aku teman belajar kalian. Terus jadi kita di sini sama-sama belajar karena aku juga masih belajar dan ini fun fact tentang aku. Aku suka banget Rizal Maya sama Dinsa Mentai dan akhir-akhir ini sebelum tidur aku nontonin Winda Basudara, Absen, Bocil Winda. Oke, next. Nah, aku mau nanya nih, karena ini private class ya. Syaira sama Halwa, satu kata di pikiran kamu kalau dengar sosiologi itu apa sih, Syaira? Apa ya? Manusia Satu kayaknya. kata ya, manusia. Oke, Halwa, ada nggak di pikiran kamu tentang sosiologi? Satu Sokap, kata. sokap, sokap. Interaksi. Interaksi, oke. Masuk. Habis itu kesini telat ya dari luar. Oke. Oke. eh Interaksi ya. Dan jawaban kalian itu nggak ada yang salah alias benar semua guys. Sosiologi terkait dengan manusia, iya benar. Aktor utamanya manusia, objeknya manusia, dan interaksi ini salah satu aktivitas yang sangat sering dibicarakan di sosiologi. Nah, sebelum itu kita mau kuis dikit. Kita test drive dulu. Tapi ini kuisnya EZ cuma 10 soal. Jadi silakan Halwa dan Shera dicoba. Coba bisa nggak guys? Tenang guys, kita nggak kuis doang, tapi kita bahas kuisnya sampai tuntas. Pokoknya aku pastiin kalian pulang bawa ilmu guys. Coba boleh dicoba Shera sama Halwa. Atau aku kirim linknya ya. Ini aku kirim di trial class. Tuh, itu linknya guys. Silakan kalian coba. Kalau udah, bilang ya. Nanti aku lanjutin kelas kita. Dan kalau ada kendala juga bilang guys. BTW, kelas hari ini Kak Bilkis paling niat guys, asli. Ya Jadi udah lah ya. Yang sangat penting kita beruntung tujuannya buat untuk kalian berdua mencerdaskan. yang masuk hari ini asli. Kak Bilkis paling niat. Aku tadi ngajar fisika BTW, itu nggak bikin PPT. Ini bikin PPT, cakep banget lagi, anjay. Ya, Ya jadi guys. aku ikut belajar lah, karena aku juga anak sosiologi. Bisa nggak share sama Halwa kuisnya? Bisa. Bisa, oke silakan dikerjakan. Kalau udah bilang ke aku ya. Oke.
Cara sama halo kalau udah bilang ya. Yes, bisa diakses nggak? Apanya? Ini, Hah? ini nih ada QR. Coba di scan QR-nya. Selamat datang Ayas di kelas sosiologi. Bentar, bentar, bentar. Apa ya? Ya kalau nggak di grup itu udah ada linknya ya. Coba. Iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Anjay, Ayas mau jadi Karl Marx. Karl Marx mah ekonomi ya kocak. Siapa sih revolusi itu di Prancis? Bener, kalau Karl Marx itu tokoh sosio, bener. Oh, sosio juga ya? Oh, Bener gitu. sosio. Ayas goes to Karl Marx. Gila. Berjanggut, berkumis. Wait, aku record dulu. Oke. Road enter waiting room. Oke, halo. Nah, lanjut. Ini ada materi dasar sosiologi. Jadi, em, ini 4 materi ini itu tuh ibarat fundamentalnya sosiologi. Kalau kalian mastering 4 materi ini, insya Allah nih ke depannya kalian tuh belajar sosiologi bakal lebih mudah lagi, lebih lancar lagi karena materi fundamentalnya kalian udah jago. Ini 4 materi fundamentalnya tuh sosiologi sebagai ilmu, nilai dan norma, intrasosial sama struktur sosial. Pokoknya 4 materi itu menurutku wajib sebagai pelajar sosiologi itu wajib banget mastering 4 materi ini sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, next. Dan yap, ini guys yang mau kita pelajari pada malam hari ini yaitu bab kelompok sosial. Pengertiannya, kelompok sosial itu merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan berinteraksi. Ingat guys, 2 orang atau lebih ya. Dan contoh paling simpelnya itu adalah keluarga. Kenapa bisa keluarga? Coba kita lihat. Keluarga 2 orang atau lebih nggak? Ya, minimal 2 orang. Ada ibu dan ayah, terus lebih kalau mereka punya anak. Betul? Membentuk satu kesatuan jelas berinteraksi nggak mungkin mereka nggak ada interaksi ya guys, jadi contoh paling simpel itu sebenarnya keluarga dan itu contoh yang paling dekat di diri kita kan. Next. Nah, kelompok sosial ini ada 3 ciri-cirinya.
Yang pertama, terdiri dua orang atau lebih. Yang kedua, membentuk kesatuan atau grup. Gimana sih kok mereka bisa sih kayak bersatu atau bikin grup atau bikin circle gitu? Itu biasanya karena ada kesamaan sekolah, kesamaan tempat tinggal, ataupun kesamaan keturunan. Dan yang ketiga, mereka tuh ada interaksi sosial yang intens. Interaksi ini berarti mereka saling berhubungan dong antar individu, antar kelompok, ataupun bisa individu sama kelompok. Contohnya nih antar individu, misal aku sama Kak Sultan ketemu di jalan, terus kita kita ngobrol, Sultan gimana kuliahnya dan lain-lain. Nah itu interaksi antar individu, antar satu orang dengan satu orang. Terus antar kelompok nih, misal Partai A berkoalisi dengan Partai B. Wah, ini kan antar kelompok Partai A dan kelompok Partai B, mereka saling bersosialisasi kan di situ. Nah, itu hubungan antar kelompok. Dan yang terakhir ada hubungan individu dan kelompok. Contohnya apa? Contohnya interaksi murid dengan guru, guys. Guru itu individu satu orang, kelompok itu murid kan, grup nih, murid kelas 10A gitu. Nah, itu interaksi tuh antara individu yaitu guru dan murid sebagai kelompok. Next. BTW kalau kecepatan mau nanya langsung aja ya guys sama aku. Kita chill aja, kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini ada alasan kenapa kelompok itu bisa terbentuk guys. Nah, ada faktor kesamaan individu. Yang pertama itu kesamaan genealogi. Genealogi itu apa sih? Genealogi itu ikatan darah guys. Biasanya tuh marga nih. Marga misal Lubis atau marga apa lagi sih guys? Ada apa lagi? eh Simanjuntak yang kayak gitu. Nah, itu kesamaan genealogi. Kalau kesamaan geografis, kalau kalau kesamaan geografis itu kesamaan tempat tinggal. Nah, kesamaan geografis ini kebagi lagi jadi dua, guys. Ntar, coba aku annotate. Nah, kesamaan geografis ini kebagi lagi jadi dua. Tempat tinggal sama wilayah asal. Nah, tempat tinggal itu tempat kalian tinggal sekarang nih, karena tinggalnya bareng, jadinya saling berinteraksi, terbentuk deh kelompok. Contoh paling simpelnya itu RT atau RW, guys. Nah, kalau yang kesamaan wilayah asal itu tuh biasanya perantau. Misal, Ikatan Mahasiswa Indonesia di Kanada. Nah, itu mereka sama-sama dari Indonesia, terus mereka kuliah di Kanada. Nah, itu biasanya itu contoh dari kesamaan geografis berdasarkan wilayah asal. Nah, terus kesamaan kepentingan ini biasanya kalau nggak karena hobi, salah lagi sebentar. Bentar. Nih, annotate-nya. Ih, kok nggak bisa dicoret ya? Sebentar, guys. Nah, nih, ini biasanya kalau nggak karena hobi, ini pekerjaan. Tuh, ini ya. Terus kesamaan keyakinan ataupun agama. Biasanya ini misal remaja masjid gitu atau di sekolah kan ada tuh rohis ataupun eh, rohkat, rohani Katolik, rohani Islam. Nah, itu salah satu contoh dari kesamaan keyakinan agama. Gitu, guys. Kita next. Nah, kelompok sosial ini kebagi lagi. Ada kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kalau kelompok sosial teratur itu ada kesadaran sebagai anggota, ada hubungan timbal balik antar anggota, dan juga ada struktur, norma, dan pola perilaku. Kesadaran antar anggota itu gimana? Jadi, aku nih sadar bahwa aku merupakan bagian dari Kids Academy. Terus tapi yang punya Kids Academy juga mengakui kalau aku nih bagian dari Kids Academy. Jadi saling
saling sadar gitu kalau kita merupakan bagian dari kelompok ini. Nah, terus ada hubungan timbal balik tuh. Bisa jadi interaksi, saling tolong menolong. Pokoknya ada hubungan timbal balik gitu. Nggak satu orang aja nih. Nggak di ghosting gitu guys. Dan yang terakhir ada struktur, ada norma, dan ada pola perilaku, ada aturan yang di kelompok ini. Nah, terus yang terakhir, yang kedua itu ada kelompok tidak teratur. Nah, ini tuh biasanya terbentuk karena kepentingan sementara antar individu. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu ada di soal yang kalian kerjain di awal tadi guys. Nah, buat kalian yang baru join, tenang, kita bakal bahas soal kuis tadi sampai tuntas di akhir ya guys. Ini sekalian contoh dari kelompok tidak teratur. Oke, next. Nah, ini ada tahap perkembangan kelompok sosial. Ini teoritis menurutku. Kok bisa? Nah, ini menurut Bruce W. Tuchman. Ini tuh dia merupakan psikolog sosial asal Amerika, guys. Nah, menurut Tuchman, suatu kelompok sosial ini mengalami beberapa tahapan dalam perkembangannya. Anggap aja kalian eh ini kan baru baru masuk ke kelas 11 kan. Nah, pasti kalian mengalami tahap ini, guys. Ada forming, storming, norming, performing, adjourning. Wah, apa nih? Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, forming. Individu ini berusaha untuk saling mengenal, mencari tahu karakteristik satu sama lain, dan bahkan saling menguji perilaku satu sama lain. Ibarat gini, kalian kan apalagi yang kurikulum merdeka itu kelas 10 sama kelas 11-nya beda kan? Kelas 11-nya kalian ketemu teman baru karena penjurusan. Di awal itu kalian mengalami fase forming guys. Kalian ketemu teman baru lagi, berusaha ngenalin lagi, cari tahu nih kesukaannya apa, siapa nih yang ada kesamaan sama aku, siapa nih yang nge-stan K-pop sama kayak aku gitu. Nah, itu kalian berada di tahap forming. Selanjutnya ada tahap storming. Storming itu badai kan. Nah, sama seperti pertemanan, biasanya tuh nggak selamanya berjalan mulus guys. Kadang ada badai. Nah, biasanya ditandai dengan kurangnya persatuan dan juga muncul perasaan untuk berkelompok hanya dengan mereka yang memiliki kesamaan ataupun ketidaksukaan tertentu. Mulai kebentuk nih kayaknya aku sama dia nggak cocok deh. Kayaknya kita konflik deh. Nah, storming ini juga bisa ngarahnya ke konflik guys. Nah, terus kalau kalau konflik itu tidak terselesaikan akan masuk ke tahap berikutnya yang nanti kita bakal pelajari. Nah, biasanya karena mulai muncul aku kayak cocoknya sama ini deh, aku kayak cocoknya sama ini deh, aku nggak cocok sama dia deh. Terbentuk polarisasi guys, jadi kebagi kubu-kubunya gitu. Atau mungkin kalau kita nyebutnya circle kali ya. Nah itu, ini ada di fase storming. Menurutku paling simpel emang fase kita di sekolah guys, itu menggambarkan banget sih. Nah, yang ketiga itu ada norming. Mulai ada kesepakatan, mulai bisa menerima, akhirnya dibentuklah norma dan aturan. No, kalau penjelasannya di sini kelompok membentuk keterikatan yang lebih kuat sebagai satu kesatuan dengan saling menerima perbedaan dan membentuk aturan bersama yang cocok bagi kelompoknya. Nah, norming ini kalian mulai menerima dan mulai tersusun norma nih. Atau kalau kalau misalnya di organisasi formal, di sini mulai ada saling bagi-bagi job nih. Misal, di sini ada siapa? Ada Kak Alpi. Oh nih. Oh ya, Alpi, kamu kayak jago jago IT deh. Gimana kalau kamu megang bagian IT aja di desain kita? Oh, Salwa, kamu kayak cocoknya desain deh. Kamu megang desain ya di tim kita gitu. Itu mulai adanya aturan tuh di set dan mulai juga ada pembagian tugas ini di tahap norming, guys. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini ada tahap performing. Anggota kelompoknya sudah dapat menjalankan peran, kebiasaan, dan aturannya secara stabil. Ini udah alurnya udah lancar ya, guys, di performing ini. Dan performing ini nggak harus formal, guys. Bisa jadi non formal. Contohnya misal kalian ada lomba, mungkin kalau di Mas Pul lomba bulan bahasa, ada puisi, pidato, terus apa lagi? Orasi gitu. Nah, di kelas itu siapa nih guys yang jago puisi? Oh, dia nih si A jago puisi, silakan ikut lomba puisi. Si B apa nih jago jago eh, pidato. Oh, si B ikut pidato. Nah, itu tuh mulai menjalankan perannya secara stabil, guys. Ini ada di performing. Pokoknya ini alurnya mulus nih, guys, di performing. Dan ini nih, guys, tahap terakhir yang menurutku penting. Ada adjourning. Kelompok mulai mengalami penundaan atau tidak aktif untuk sementara bahkan bubar. Nah, ini terjadi kalau konflik itu nggak terselesaikan dengan baik. Aku mau disclaimer dan menurut aku ini harus kalian notice guys. Kalau tahap terakhir atau adjourning ini, eh
tidak selalu ada di akhir. Maksudnya tahap adjourning ini bisa muncul di tahap mana aja. Entah di forming, baru kenalan, langsung adjourning, langsung bubar, bisa. Ataupun di norming. Udah kebagi peran, kebagi aturan, ada yang nggak setuju, konflik, nggak selesai, jadinya adjourning gitu guys. Jadi adjourning ini tahapannya bisa terjadi di mana aja, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah, ataupun nggak terjadi juga bisa guys. Jadi juring ini sifatnya opsional dan bisa terjadi di tahapan mana aja, gitu deh. Next. Nah, sekarang kita mau review quiz tadi guys. Oke, aku coba share screen quiznya ya guys. Kita mulai bahas soalnya guys. BTW kalian aktif aja ya guys. Nanti ada reward kok buat kalian yang unik. Kita bahas bareng-bareng. Nah, mana yang merupakan kelompok sosial? Satu, sekumpulan pengurus OSIS MPK di sekolah. Oh, nggak urut lagi B-nya. Yang kedua, kerumunan penumpang kereta di stasiun. Terus keduanya dan tidak keduanya. Coba aku mau coba siapa ya? Alpi anak semi gapir. Oke, Alpi anak semi gapir boleh dijawab. Menurut kamu apa nih Alpi nih? Silakan Kak Alpi. Ayo jawab aja asal. Sekumpulan pengurus OSIS dan MPK, Kak. Oke, menurut Kak Alpi itu ya guys. Jawaban yang benar adalah keduanya. Kita lihat ya guys. Nah, keduanya. Kok bisa? Karena aku bahas dulu ya guys. Tadi kan yang pertama ada sekumpulan OSIS dan MPK. Nah, sekumpulan OSIS dan MPK itu termasuk kelompok formal, kelompok teratur. Nah, sedangkan yang satu lagi itu sekumpulan orang yang nunggu di stasiun kereta. Itu tuh kelompok ini guys, kelompok tidak teratur. Mereka terbentuk karena ada situasi tertentu aja. Jadi itu termasuk kelompok juga guys, walaupun sifatnya hanya sementara. Jadi jawabannya itu ada keduanya, gitu guys. Nah, lanjut nomor 2. Kesamaan asal daerah atau wilayah akan mendorong seseorang untuk berkelompok. Hal tersebut terjadi karena aku mau coba. Yas, Ayas, coba Yas, jawab nih apa nih? Apa ya? Ntar, kesamaan asal daerah. Kepentingan bersama nggak sih? Kepentingan bersama ya. Oke, di sini aku mau jelasin dulu kalau kesamaan asal daerah atau wilayah mendorong seseorang untuk berkelompok. Hal tersebut terjadi karena jadi jawaban yang benar itu adalah kesamaan budaya guys. Karena asal daerah atau wilayah itu menimbulkan suatu budaya. Nah, jawabannya itu yang ini guys, ada kesamaan budaya. Kalau yang tadi ayah sebut kepentingan bersama itu buat mereka biasanya yang hobi ataupun pekerjaan. Nih, kesamaan hobi ataupun pekerjaan itu maksudnya kepentingan. Nah, kalau keturunan yang sama ini genealogis ya, biasanya marga ataupun memang saudara kandung. Nah, kesamaan peran dan status itu biasanya karena organisasi ataupun eh, mereka ada peran yang sama. Jadi ini jawabannya yang A. Nggak apa guys, kita nggak usah Kak, takut. boleh Apa nanya mau? nggak? Boleh boleh Aura. Kenapa mau nanya apa nih? Kalau misalkan kayak dari luar negeri, terus kayak Hmm. misalkan yang tadi, yang Kanada itu, yang dari Indonesia berkumpul di Kanada, itu tuh termasuknya kepentingan bersama atau apa? Oh, yang tadi ya, ikatan manusia, ikatan mahasiswa Indonesia di Kanada, misalnya, itu tuh masuknya ke kelompok sosial, kelompok sosial yang terbentuk karena mereka asal wilayahnya sama. Masuk ke serasa kepentingan, iya masuk karena mereka di situ ada kepentingan buat bersama gitu. Jadi kalau ke klasifikasi kepentingan masuk, tapi dia tuh asalnya dari faktor kesamaan wilayah gitu, wilayah yang asal daerah gitu. Dimengerti nggak Aura? Ngerti Kak, makasih. Sip. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Di sini aku mau siapa yang jawab ya? Ini aja deh, kita tes guys. Kak Ibnu Sina Sultan Ardi Pramuda. Ayo Kak Sultan coba dijawab dong Kak Sultan. Ini apa sih jawabannya Kak Sultan? Halo Kak Sultan. Coba Kak Sultan, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial Kak Sultan? Mana nih Kak Sultan?
Kalau Kak Sultan nggak ada, kita jawab sendiri, guys. Ya, tidur Kak, tidur. Kak Sultan ada nggak nih, Kak Sultan? Waduh. Oke, guys. Ternyata Sultan keluar gitu, guys. Tapi dia jawab di chat, guys. Ini katanya yang oren. Oh, ini guys, kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan berinteraksi. Ya benar ya, guys. Minimal itu dua orang atau lebih. Sebentar, guys. Ada yang mau join nih. Bentar, ya, guys. Aku kirim link ke orang dulu. Dah, lanjut ke soal berikutnya. Kita bahas tuntas, guys, pokoknya. Kak Sultan ada tuh Ki, coba Ki. Oke nih. Nah, ini nih guys, Karang Taruna di Desa Kids memperbolehkan setiap anggotanya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mencalonkan diri sebagai ketua Karang Taruna. Hal tersebut sejalan dengan aturan guys, tentang kesepakatan untuk menetapkan kesetaraan bagi setiap anggota Karang Taruna. Kondisi tersebut kalau dikaji berdasarkan pemikiran Bruce W. Tuckman itu termasuk tahap apa? Aku mau coba, siapa yang jawab ya? Coba Syaira, menurut kamu ini tahap apa nih? Atau kalau kamu lupa tahapannya nggak apa, kasih tahu aja kayak tahap yang kedua kak gitu, ataupun tahap yang ini kak gitu nggak apa. Nanti bakal aku bantu. Syaira, menurut kamu ini masuknya ke tahap apa nih? Tahap mereka ini Norming mulai bukan, Kak. apa? Norming. Norming. Kita tes guys, apakah Syaira benar? 600 600 guys, betul. Norming ya guys, mereka mulai membentuk norma-norma, itu masuknya ke tahap norming. Betul banget Syaira, keren. Oke, next. Ara merupakan murid pindahan. Ara harus beradaptasi dengan teman barunya. Menurut Takmen, Ara ini berada dalam tahap apa? Aku mau nyoba, karena di sini orangnya Ara, aku mau nyoba Aura yang jawab. Coba Aura jawab, Ra. Menurut kamu ini fase apa nih? Norming kah, performing kah, storming kah, ataupun ini nih yang forming nih. Menurut kamu yang mana, Ra? Eh, yang oren kali ya. Storming. Oke, menurut Aura yang storming ya. Oke, jawabannya betul, itu forming guys. Tenang aja, aku bakal jelasin dari awal. Jadi yang pertama, tahap pertama itu forming. Forming itu tahap mereka perkenalan, kenalan, adaptasi, itu pokoknya audio obat di forming. Abis forming itu storming. Biasanya ada konflik nih, storm badai, berarti di sini konflik. Pokoknya yang kedua yang oranye ini storming. Itu artinya munculnya konflik karena ada perbedaan. Yang ketiga itu adanya norming. Norming itu mulai membentuk norma. Mereka mulai sepakat, jadinya mulai ada pembagian tugas guys antara kelompok itu. Setelah itu performing. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik, dan yang terakhir itu adjourning. Adjourning ini eh, merupakan fase ketika kelompok itu hiatus sementara ataupun bubar. Biasanya karena ada konflik, terus konfliknya nggak selesai. Ini ada adjourning. Adjourning ini nggak harus di awal guys, nggak harus di akhir guys. Maksudnya bisa bisa ada di setiap tahap. Bisa di awal, bisa abis kenalan langsung nggak cocok jadinya bubar. Nah, adjourning ini bisa ada di tahap mana aja dan opsional. Jadi coba aku mau Aura lagi nih. Jadi Aura, berdasarkan penjelasan aku tadi, ini tahap apa nih, Ra? Yang mana? Apa? Tahap yang mana? Ini jawabannya apa nih yang ini, Ra? Ara merupakan murid Ya, pindahan. Ara harus beradaptasi eh, dengan teman barunya. Ini tahap apa nih? forming. Forming. Kita lihat, guys. Yap, betul. Ini tahap forming ya, guys. Pokoknya forming tuh perkenalan. Oke. Katanya dia lagi bermasalah. Oke, next, guys.
Kali ini aku deh yang jawab. Nomor 1, antrean di bioskop. Nomor 2, kerumunan di terminal. Nomor 3, seksi bidang di sekolah. Nomor 4, departemen di perusahaan. Dan nomor 5 itu Direktorat Jenderal di pemerintahan. Struktur sebagai salah satu ciri kelompok sosial ditunjukkan pada nomor berapa nih guys? Analisisnya gini, karena mereka di sini nge-highlight struktur, struktur itu kan ada kasta ya guys biasanya. Nah, berarti kita pilih aja nih yang jawabannya itu mengandung, oh ada kastanya nih, ada kelasnya nih, ada levelnya nih, ada jabatannya nih. Pilih yang kayak gitu karena struktur guys. Analisis, yang pertama antrian di bioskop. Terlalu umum, itu kayak ya udah antrian kumpulan orang yang mengantri. Kayaknya bukan deh. Yang kedua kerumunan. Kerumunan kayaknya nggak ada pembagian tugas. Yang ketiga seksi bidang di sekolah bisa karena dia ada jabatannya nih, jadi seksi bidang ini gitu. Yang keempat departemen bisa karena ada strata. Yang kelima direktorat jenderal, ini jabatan. Jadi jawabannya benar adalah 3, 4, dan 5. Coba kita tes. Ini guys, jawabannya yang ini. Oke. Lanjut soal nomor 7. Ada beberapa faktor penyebab pembentukan kelompok sosial. Faktor utama yang mendasari pembentuk organisasi serikat buruh. Organisasi serikat buruh guys. Aku mau nyoba karena tadi udah Aura, sekarang Aira. Coba Aira jawab nomor 7, Ra. Bentar Aira, Kak, silakan jawab. serikat buruh itu apa? Biodatanya tuh. Nih, ada beberapa faktor penyebab pembentukan kelompok sosial. Faktor utama, Syahroni Raisen siapa Syahroni guys? Faktor utama yang mendasari pembentukan organisasi serikat buruh. Menurut Aira apa nih? Organisasi serikat buruh tuh karena apa, Ra? Karena daerahnya kah, kepentingannya kah, pertalian darahnya kah, atau keturunan yang sama? Yang ungu ngasih yang ungu. Oke, yang ungu kepentingan yang sama ya. Sama tadi, oke kita kunci jawaban Aira guys. Aira kepentingan yang sama. Sama tadi si Sahroni itu raise hand. Sahroni mau jawab. Oh, udah diganti displaynya. Oke, kita jawab ya. Kepentingan yang sama. Yap, betul. Oke nih, kalian udah mulai paham ya guys? Next, komunitas pelajar Kudus pendaki gunung adalah kelompok sosial yang dibentuk atas dasar yang pertama, kesamaan genealogis, terus kesamaan asal sekolah, yang ketiga kesamaan kepentingan, dan yang keempat itu kesamaan tempat asal. Nah, aku mau yang jawab Yas, Ayah, silakan dijawab nih. Pelajar Kudus pendaki gunung tuh dibentuk atas dasar apa sih, Yas? Silakan dijawab, Ayas. Halo, apakah ada Ayas? Oke, kayaknya Ayas mungkin ke toilet ya guys, atau sholat Isya nih. Kita coba, yang mau jawab ada nggak guys yang mau jawab nih? Menurut kalian jawabannya apa nih? Komunitas pelajar Kudus pendaki gunung. Ya, Aira, apa, Ra? Ungu bukan ungu. Kesamaan asal sekolah. Oke, ada jawaban lain? Kesamaan kepentingan, Kak. Kepentingan, oke. Kita lihat guys, jawaban yang benar itu yang mana? Jawaban yang benar itu adalah kesamaan kepentingan. Di sini aku paham nih, kenapa kita bisa jawab kesamaan asal sekolah? Karena ini soalnya ngegocek guys sebenarnya. Nih, komunitas pelajar Kudus pendaki gunung adalah kelompok yang dibentuk atas dasar jawaban itu kesamaan kepentingan. Kenapa kesamaan kepentingan? Kita jangan sampai terpengaruh karena kata pelajar Kudus, guys. Biasanya orang terpengaruh karena lihat pelajar asal sekolah ataupun karena lihat Kudus kesamaan tempat asal. Padahal di sini kita lihat mereka bersatu tuh karena apa sih? Kita lihat guys, komunitas pelajar Kudus pendaki gunung, hobi daki gunung, tektok, infokan gunung gitu. Ini karena hobi nih, hobi naik gunung. Jadi hobi itu maksudnya kan kesamaan kepentingan gitu guys. Jadi jawabannya yang ini kesamaan kepentingan. Oke, next. Manakah yang bukan contoh dari kelompok sosial? Boleh, siapa nih yang mau jawab nih? Ada yang mau jawab nggak guys? Sebelum aku tunjuk. Driver mengantar makanan untuk guru bukan? Boleh, apa Ira? Itu yang hijau Kak, driver mengantar makanan untuk guru. Yang bininya mah Oke, nice. Ini paham ya guys?
karena karena driver sama guru itu nggak ada kelompok sosial guys, mereka nggak ada kepentingan yang sama, nggak ada alasan buat bersatu, cuman sekedar kepentingan nganter doang. Oke, paham ya guys? Nah, nomor 10. Karena, oke, kita baca dulu ya guys. Nomor 1, dua anggota kelompok belajar di kelas 11A terlibat cekcok yang berujung pada perpecahan hingga akhirnya terjadi pembubaran. Yang kedua, anggota kelompok pencinta anime menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, Bilkis. Asik, Bilkis namaku nih guys. Bilkis berkenalan dengan teman-teman sekelasnya pada saat kegiatan MPLS di sekolah. Yang keempat, adanya pro dan kontra di kelas 10Z tentang siswa laki-laki yang diberi jadwal piket pada hari Jumat. Yang nomor 5, kelompok ekskul tariman 100 Jakarta sepakat untuk melakukan latihan di sekolah setiap akhir pekan. Pertanyaannya, yang menunjukkan tahap forming, storming, dan norming secara berurutan tuh terdapat pada nomor berapa? Nih, di sini aku mau siapa ya? Coba Aura. Aura, menurut kamu tahap forming itu yang nomor berapa, Ra? Kalau forming yang Kak Bilkis berkenalan dengan teman-teman sekelasnya. Oke, kunci ya guys. Menurut Aura, forming nomor 3. Oke, next. Kita ke storming. Storming, fase badai. Menurut Halwa. Halwa ada? Ada Kak. Oke, Halwa. Menurut kamu storming ini di nomor berapa nih, Ra? Elwa. Hmm, yang nomor 4 Kak. Oke, storming nomor 4. Adanya pro dan kontra, ada badai. Oke, kita kunci 3, 4, dan yang terakhir ini norming. Aku mau Syaira, menurut kamu norming di tahap berapa, Syai? Yang kelima. Yang kelima, oke. Mereka sepakat untuk melakukan latihan. Jawaban kalian betul, guys. Sumpah kalian keren banget. Ini kalian udah mulai paham nih, masuk nih guys, teori perkembangan kelompok sosial nih. Betul ya guys, jawabannya adalah 3, 4, 5. Yang nomor 3, Bilkis berkenalan. Kenalan forming. Terus yang storming ada badai, berarti ada cekcok, ada pro dan kontra, nomor 4. Terus norming adanya kesepakatan atau pembagian norma, itu yang nomor 5. Bener guys, kita jawab 3, 4, 5. Yap, betul deh. All done, the end. Ini guys. Yeay, betul. Oke, kita coba switch ke kita ke PPT lagi. Oke guys, kita udah review quiz. Jadi gimana sejauh ini? Nah, oh ya, sini ada tips-tips. Sebelum itu, kalian ada yang mau ditanyain nggak guys? Atau kayak, Kak, aku yang slide ini belum ngerti nih gitu. Ada nggak guys yang mau ditanyain nih? Ataupun bertanya eh di luar apa namanya? Di luar konteks kelompok sosial juga nggak apa-apa. Entah mau nanya sosiologi ataupun mau nanya tentang TKA atau mau nanya kehidupan kelas 11 baiknya gimana? Silakan guys. Ada yang mau bertanya? Kita chill ya guys, kita chill. Aku tunggu sampai 7.40 ya guys. Ada yang mau nanya gak? Kak, berarti norming itu kayak pembagian tugas gitu ya? Betul. Pokoknya kamu ingat aja, Ra, norming itu norma gitu. Jadi kayak mereka mulai nih, aku ke PPT yang norming ya. Kakak, aku boleh sekalian nambahin pertanyaannya nggak? Boleh, boleh. Tapi sebentar ya, aku jawab yang norming dulu nih. Pembentukan norma dan aturan. Tuh mereka mulai ada aturan sama norma. Tapi biasanya norming ini di kelompok yang formal gitu. Gimana menjawab, Ra? Menjawab, Kak. Oke, Kasih. silakan Hawa. Perbedaan norming sama performing tuh apa, Kak? Kan sama-sama udah membentuk norma gitu ya, Kak? Oke, oke. Jadi gini, kalau norming itu dibentuk normanya, ada peraturannya. Nah, kalau misalnya performing itu sesuai namanya perform, berarti dijalanin. Implementasinya, actionnya itu di performing, guys. Makanya di sini di penjelasan performing itu anggota kelompok sudah dapat menjalankan peran kebiasaan dan aturan secara stabil. Jadi, mulai sepakatnya itu di norming. Tapi implementasinya, actionnya itu ada di performing. Makanya urutannya norming dulu baru performing. Karena mereka sepakat dulu,
Pas udah sepakat, mereka menjalani aturan. Gitu, guys. Menjawab nggak, Halwa? Jauh, Kak. Makasih. Sip, ada lagi nggak yang mau nanya? Kita chill, guys. Nanya di luar kelompok sosial boleh, nanya sosiologi boleh, nanya TKA boleh, nanya di selain itu juga boleh. Ada lagi yang mau Kalau nanya? berarti contoh performing itu kayak misalkan pemilihan ketua OSIS gitu masuk gak, Kak? Oh, kalau kalau pemilihan ketua OSIS itu kan mereka belum menjalankan peran ya. Tapi kalau ketua OSISnya udah ngejabat, itu masuk ke performing. Tapi kalau pemilihannya itu masih ke tahap yang ini nih. Masih ke tahap awal. Mereka kan memilih berarti ngenalin ketua OSIS kan, masih di sini. Oke, ini lumayan menarik sih. Pertanyaan pakai alur ceritanya pembentukan ketua OSIS. Coba guys, aku coba storytelling ya. Kalau ketua OSIS, misal ada paslon 1, 2, 3. Kalian kenal siapa aja sih yang mau jadi ketua OSIS? Itu kalian di tahap forming. Terus nih kurangnya persatuan. Nah, biasanya ini kalian di ketua OSISnya mungkin ada cekcok ataupun ada balap-balapan antara paslon 1 sama paslon 2. Terus kalian juga jadinya sebagai pemilih, kalian bingung nih, aduh mau milih yang mana nih, bingung antara A atau B. Terus mulai kebentuk polarisasi kan di sini nih. Ada pendukung paslon 1, pendukung paslon 2, itu tuh mulai ada di fase storming. Mulai ada di fase storming, betul. Terus norming, pembentukan norma dan aturan. Kan dipilih guys. Udah kepilih, pasti ada aturan, ada tata tertib di OSIS. Nah, itu mereka di fase norming nih. Terus dari POV ketua OSIS dan jajaran dan BPH OSIS, mereka udah jalan lagi ngejabat itu ke tahap performing. Terus di tahap akhir nih yang journing nih, ini bisa jadi di tengah-tengah, bisa jadi di awal. Kalau mereka mungkin ada konflik, terus nggak selesai gitu, kalian itu mereka bisa aja hiatus, nggak aktif, bahkan bisa bubar gitu. Gimana, Ra? Apakah menjawab? Paham, Kak. Ya, Sip, makasih. sip. Ada lagi guys yang mau nanya? Aku tunggu sampai 7.44. Ada yang mau nanya atau enggak? Nah, ini lucu banget. Oke, dari Zahra nih. Kak, aku nggak mau cepet-cepet lulus. Cara baliknya ke kelas 11 gimana ya? Jara, kamu kelas 12 kan? Oh iya, Jara. Jara, kamu kelas 12 kan? Iya, WKWK. Oke. Nih guys, ini karena ada anak kelas 12 dan ada anak kelas 11. Buat kalian yang kelas 11, enjoy dan nikmati masa kelas 11 kalian guys. Karena ini nih Zahra nih, dia mau balik ke kelas 11. Caranya gimana? Jawabannya waktu itu nggak bisa diulang ya jarak, tapi kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi mungkin ini jawabannya dua ya guys. Mungkin aku kasih dua jawaban buat yang kelas 11 sama yang kelas 12. Buat yang kelas 11, menurutku bener-bener enjoy kelas 11 kalian, tapi enjoynya juga tetap harus menaati kewajiban kalian ya guys. Tugas jalan, akademik lancar, non akademik lancar, pertemanan juga jangan sampai lewat, jangan no lab guys. Pokoknya di kelas 11 kalian harus enjoy. Nah, buat kelas 12 ini ya, apalagi yang mau balik ke kelas 11 nggak mau cepet-cepet lulus itu nggak bisa karena waktu nggak bisa diulang. Tapi kamu bisa dengan cara memperbaiki, sekarang kan masih kelas 12 awal ya, memperbaiki kegiatan kamu, memperbaiki urusan sekolah kamu di kelas 12 awal. Itu kamu bisa perbaikin di awal situ. Atau kayak sesimpel hal yang kamu sesalin karena kamu nggak lakuin di kelas 11, itu kamu lakuin deh di kelas 12 awal. Karena kalau udah kelas 12 semester 2 udah itu fase kalian mengejar PTN guys, fokus PTN gitu. Gimana Zara, apakah menjawab? Tapi ya sih, aku juga waktu kelas 12 pengen balik ke kelas 11. Apalagi pas semester 2. Gimana Zara, apakah menjawab?
Mereka menjawab banget. Oke, Trims, ada lagi nggak guys yang mau bertanya? Aku tunggu sampai 7.46. 7.46 ya guys. Kak, cara enjoy di kelas 12 gimana? Aku agak tertekan. Hmm. Kalau dari aku pribadi, aku enjoy ya sih di kelas 12. Menurutku sebenarnya sama aja dengan kalian kelas 11 ataupun kelas 10. Kayak enjoy aja jalaninnya, mengalir, tapi kalian tetap tetap ikut dengan SOP-nya guys. Ikut tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Asik gaya buat bahasa. Pokoknya kalian tetap ikutin aja guys. Buat kalian yang kelas 12 tetap enjoy aja, kayak jalanin aja. Dan menurutku nggak usah dibawa pusing, kayak selagi kalian ikutin alurnya dengan benar dan baik, ataupun kalian lebih baik dari aturan itu, outputnya bakal baik menurutku gitu. Kayak, dan jangan jangan sampai tertekan guys, dibawa enjoy aja, karena aku percaya, ataupun mungkin kan lagi berada di tahap storming nih, ada badai gitu, itu badai pasti berlalu guys, jadi nikmatin aja gitu, karena nanti kalian bakal menemukan happy endingnya sendiri. Ada lagi yang mau bertanya guys? Cari teman belajar guys yang buat kelas 12. Ini bener-bener. Menurutku nggak kelas 10, 11, 12. Itu kalian cari temen deh guys. Cari temen belajarnya suportif. Menurutku itu lingkungan pertemanan ngaruh banget. Karena tadi aku lihat ini pertanyaannya aku agak tertekan. Nah, kalau kalian punya lingkungan yang suportif, insya Allah kalian nggak tertekan guys. Biasanya yang tertekan tuh karena sendiri. Atau karena dia ada di lingkungan yang malah menekan dia. Atau nggak ngedukung ke jalan yang lebih baik gitu. Ada lagi yang mau nanya, aku tunggu sampai 7.48. Sampai 7.48 ya guys. Kalau tidak mau nanya, kita lanjut ke closing statement. Hmm. Nikmatnya jadi agit. Ya guys, nikmatin aja sumpah. Karena jadi agit nggak dua kali kan. Jadi nikmatin fase-fase kalian jadi agit. Oke, udah 7.48. Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Aku lanjut ya guys. Nah ini, yuk kita fokus lagi. Ini tips and trick sih. Ini tips and trick buat kalian membantai sosiologi. Yang pertama, kuasai materi dasar sosiologi. Materi dasar yang mana? Yang empat tadi, empat awal tadi. Nih, kita lihat. Ini empat materi fundamental yang kalian kalau mau mastering sosiologi, mastering ini aja. Sosiologi sebagai ilmu, nilai dan norma, interaksi sosial, sama struktur sosial. Ini guys, empat materi fundamental itu kalian kuasai. Terus, tips yang kedua ialah pelajari, pahami, dan catat istilah sosiologis. Asimilasi, akulturasi, terus adjudikasi, terus mediasi. Itu tuh istilah-istilah sosiologi itu kalian pelajari, pahami, dan catat. Bahkan kalau perlu guys, aku pernah latihan gimana caranya aku bisa ingat istilah-istilah itu. Biasanya kan kita pakai bahasa yang uh, non formal ya guys. Misal kayak penyelesaian masalah dengan orang ketiga, itu kita bikinnya bukan mediasi tapi malah kayak eh, tolong dong tengahin gitu. Tuh kalian bisa coba diimplementasiin aja, jadi kayak kalian coba ngomong pakai istilah itu, nggak usah malu guys. Biasanya kalau kalau yang diomong itu lebih nyantol gitu ke otak guys. Kalian kalau nemu istilah-istilah asing itu kalian catat, kalian cari, kalian catat, bakal kalian pahami deh itu istilah apa, karena ini bakal ngebantu banget, entah bukan ngebantu di sosiologi aja, tapi ngebantu kalau kalian diskusi sama orang,
ataupun kalian debat, ataupun kalian nanti bikin esai dan lain-lain itu bakal ngebantu banget istilah sosiologis ini. Terus yang ketiga, pahami isu-isu terkini. Dari mana? Baca berita, update media sosial tuh update. Boleh guys, kalian follow akun-akun yang bermanfaat, yang kasih update situasi terkini. Itu kalian baca-baca aja, nonton video. Ya, pokoknya bisa lah di era digital ini mah gampang. Terus yang keempat itu buat daftar materi tersulit. Abis kalian buat daftar gimana? Itu menurutku cara belajar ke kalian sendiri ya. Ada orang yang cara belajar itu yang mudah dulu semuanya dibabat, abis itu yang susah dia babat. Jadi kayak yang kecilnya dia pisahin, yang gedenya gede banget gitu dia pisahin. Ada juga yang orang naik turun. Dia belajar yang gampang, susah, gampang, susah, gampang, susah. Ada juga mereka yang belajarnya susah dulu di awal, baru gampang di akhir. Nah itu kalian balik lagi ke kalian. Tapi kalian kalau udah bikin daftar materi tersulit, boleh banget guys kasih tau ke kita di Kids Academy. Jadi kita tahu kan biasanya materi tersulit ini butuh waktu yang lebih lama ya guys. Biar kita mungkin dari pihak Kids Academy bisa ngeprioritasin nih. Oke, materi ini dulu deh. Karena ini sulit dan butuh waktu lama. Dan ini ada urgensinya nih buat mereka paham. Itu kalian bisa bikin daftar terus kasih ke kita guys. Terus yang terakhir itu manajemen waktu belajar. Nah, manajemen waktu belajar itu eh, istilahnya balance ya guys. Kalian jangan sampai kalian belajarnya over, jangan. Tetap enjoy juga dan kegiatan kalian, tapi jangan lupa, jangan juga kalian karena terlalu banyak healing kalian terlena guys gitu. Lebih baik belajar 30 menit per hari daripada kalian belajar 12 jam per hari tapi itu hamin satu ujian gitu. Terus dan yap, terima kasih banyak Kids, sampai jumpa di kelas. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita bakal bahas seragam kelompok sosial. Ini jadi bab kelompok sosial ini belum selesai guys. Masih ada subbab lain yaitu ragam kelompok sosial dan ini biasanya Bu Indri tuh kalau ujian keluarnya di ragam kelompoknya gitu. By the way guys, aku mau nanya kalian mau soal gak? Kalau kalian mau aku kasih. Mau soal nggak? Buat abis kelas gitu kalian latihan sendiri. Kalian mau nggak guys? Boleh Kak, mau. Boleh, oke. Nanti aku kirim ya guys kalau kalian mau soal atau kalau nggak nanti kalian minta aja ke aku juga bakal kasih buat kalian latihan soal dan kunci jawaban. Oke Kak. Oke, dan terakhir ya kalian silahkan reach out kita di sini ya guys. Ini Instagram kita Kids Academy, TikToknya sama Kids Academy double Y. Kita juga punya Twitter guys. Tolong antek-antek Twitter. Ini Twitter underscore Kids Academy dan kita ada Facebook Kids underscore Academy. Nah ini foto-foto pengajar kita guys. Ini ada Kak Sultan mengajar fisika dan ini aku sosiologi. Ini Kak Fatah. Kak Fatah ngajar matematika wajib. Terus ini ada Kak Abi yang ngajar geografi. By the way, Kak Abi juga sempat lolos guys, lolos OSN geografi ke provinsi. Terus ini ada Kak Barli nih, Kak Barli ngajar matematika minat. Terus ada Kak Zahra nih, Kak Zahra Najla ngajar sejarah. Kak Ikram ngajar biologi. Ikram biologi kan ya? Kimia, Nah, kimia. Iya, kimia iya. ya, Ikram kimia, Faki biologi dan Kak Davi ekonomi. Silakan guys reach out kita ke sini. Dan yap, itu dia sekian dari aku. Bentar aku stop share dulu ya. Kita dokumentasi dulu guys. Gitu guys. By the way, nanti kita bakal ngirim ini kok guys, Google Form buat kalian kritik dan saran. Ayo guys, kita dokumentasi. Mungkin silakan Kak Alpi. Guys, yang bisa on cam tolong on cam guys. Langit-langit juga nggak apa-apa guys. Atau kalau muka kalian boleh. Kita butuh dokumentasi nih guys buat dilapor. Oke, Ayas, makasih banget udah on cam. Ayo Zahra on cam, Syaira on cam. Kak Sultan on cam dong. Aira Aura on cam yuk, Aira Aura. Dan Hawa on cam. Syaira ayo on cam. Kita dokum. Cekrek-cekrek doang kok guys. Cekrek-cekrek upload. Asik lagi di jalan. Syaira, Halwa, Kak Sultan ayo on cam dong Kak. Kak, aku lagi masak, please. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa kok guys. Oke Kak, Kak Alpi udah siap belum buat di screenshot? Ya, Kayak bilang 1, 2, 3 aja. ya. 3, 2. Jadi, Gak bebas guys. mari guys. Dan gaya Kids Academy guys. Jadi gaya Kids Academy tuh kayak gini. Gaya Lorenz. Ini gaya Lorenz, tapi yang jari telunjuknya tuh maju dikit. Nih, lebih maju dari jari yang lain. Nah, kayak gini.
Betul, good job Ayas. Ayo, ayo Alfi. 1, 2, udah. Oke, terima kasih banyak guys. By the way, abis ini kita udah nyediain template buat kalian. Nanti yang paling unik bakal dapat hadiah dari Kids Academy. Tunggu guys, nanti bakal kita infoin di WA. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada yang baik silakan diambil. Ada yang buruk silakan sampaikan ke kolom aspirasi dan jangan diambil lah guys yang buruk-buruknya. Oke, sekian aku Bilkis dari Kids Academy pamit undur diri. Semangat guys belajarnya. Semoga dapet PTN dan TK-nya lancar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Silahkan keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Kak. Sama-sama. Makasih guys, makasih. Kak Bilkis, Kak Bilkis. Apa? Tuh. Cara lu ngebagi waktu biar masuk UI gimana? Bentar, aku stop. Coba. Aku stop ini dulu ya. Stop recordnya dulu.